Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Bapak Joko Suharyanto, SIMM, CPOD, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial, kelas MJ 701. Izinkan saya untuk mempresentasikan analisa artikel untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2023-2024 dengan judul Strategi Pengelolaan Hubungan Industrial Perusahaan dalam Upaya Menerapkan Revolusi Industri 4.0 agar tidak terjadi konflik antara pengusaha dan pekerja. Artikel ditulis oleh Bintang dan kawan-kawan, diterbitkan di Madani Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Latar belakang, revolusi industri keempat yang melibatkan perubahan proses industri yang mengedepankan otorisasi dan teknologi siber kini telah dimulai di Indonesia. Revolusi industri keempat diantisipasi memiliki efek menguntungkan pada operasi industri Indonesia, akan tetapi meskipun diterapkan berdampak positif, ternyata revolusi industri 4.0 ini banyak mendapatkan penolakan dari para buruh atau pekerja. Dikarenakan para buruh pekerja berpikir dengan adanya revolusi industri 4.0, para buruh pekerja banyak yang kehilangan pekerjaannya. Dikarenakan revolusi industri 4.0 memiliki tujuan mengotomisasi yang mana para buruh pekerja berpotensi digantikan oleh mesin. Dengan demikian, para buruh banyak yang menolak revolusi industri 4.0. Maka dari itu, peningkatan sumber daya manusia sangat penting, karena dengan membuat peningkatan terhadap sumber daya manusia, diharapkan banyak buruh atau pekerja yang dapat dipekerjakan dalam kegiatan industri di masa revolusi industri 4.0. akan tetapi semuanya kurang berjalan lancar apabila para buruh masih menolak adanya revolusi industri 4.0, sehingga mungkin dapat menimbulkan konflik antara buruh dan pekerja ataupun dengan pemangku kebijakan. Agar pekerja tidak kehilangan pekerjaan di masa depan, perlindungan bagi pekerja harus diperhitungkan di masa revolusi industri 4.0. Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, buruh pada revolusi industri keempat dapat mempertahankan haknya dan mencegah eksploitasi dengan memperhatikan perlindungan buruh. Agar keadilan dapat diwujudkan dengan menjaga hak-hak pekerja sesuai dengan sila kelima yang menyatakan bahwa setiap orang di Indonesia berhak diperlakukan secara adil. Metode penelitian. Penulis penelitian ini memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif. Pogda dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan pengumpulan dan analisis data non-statistik dan tidak terstruktur untuk memahami semua kejadian dalam latar belakang sosial alami yang rumit. Moleong 2005 halaman 4. Proses pengumpulan data melibatkan penyelesaian kajian literatur dengan mengumpulkan banyak buku, jurnal atau sumber online lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan studi. Hasil dan pembahasan. Strategi pengelolaan hubungan industri yang tepat bagi perusahaan dalam menjalankan revolusi industri 4.0 agar tidak terjadi konflik antara pengusaha dan pekerja. Pengelolaan hubungan industrial yang sesuai bagi perusahaan dalam menjalankan revolusi industri 4.0 dianggap penting karena revolusi industri 4.0 dapat memunculkan banyak tantangan serta ancaman. Apalagi pada bidang industri, keberlangsungan bisnis serta ketenaga kerjaan. Mekanisasi, otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI merupakan salah satu contoh ancaman-ancaman pekerja atau buruh harus hadapi di saat atau era disrupsi ini. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi pengelolaan hubungan industrial yang tepat agar dapat menjalankan revolusi industri 4.0 dengan lancar tanpa terjadi konflik antara pengusaha dan pekerja. Hasil dan pembahasan lanjutan. Perspektif hubungan industrial Pancasila di era revolusi industri 4.0 terkait perlindungan bagi pekerja.
Pengaturan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam produksi barang atau jasa seperti karyawan atau buruh, pengusaha, dan peran pemerintah pekerja dikenal dengan Peraturan Hubungan Industrial Pancasila. Mereka berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita Pancasila. Hubungan tersebut berkembang dan bergeser berdasarkan kepribadian dan budaya masyarakat Indonesia. Hubungan industrial Pancasila didirikan untuk lebih memahami hubungan industrial Pancasila dan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sukses. Relasi-relasi Pancasila modern bukanlah untuk mewujudkan masyarakat, bukanlah suatu produksi kekuatan bagi pekerja atau buruh untuk dapat melakukan kekuatan moneter dunia usaha. Namun hal ini juga harus dievaluasi dan dilihat sebagai tatanan relasi di mana keuntungan bersama dinikmati oleh pihak terkait, yaitu pekerja atau buruh tersebut, manajer, dan otoritas publik. Oleh karena itu, realisasi Pancasila modern sangat penting untuk mengimbangi bantuan pemerintah terhadap buruh dan mencegah terjadinya double dealing di masa kerusuhan modern 4.0. Dalam perspektif relasi modern Pancasila, jaminan bagi buruh atau pekerja di era transformasi modern 4.0 menjadi sangat penting. Revolusi industri 4.0 membawa pembaruan sistem kerja yang mencakup sistem hubungan kerja. Akibatnya, konsep hubungan industrial perlu diperbarui. Selanjutnya, jaminan bagi pekerja dan buruh di era transformasi modern 4.0 harus dilihat sebagai perlindungan kebebasan buruh dan pencegahan penyalahgunaan. Keterbatasan dalam artikel ini, penelitian kualitatif bersifat subjektif sehingga sering terjadi bias. Untuk mengatasi harus memeriksa ulang bacaan sendiri mengenai tema dan data dibandingkan dengan bacaan dan interpretasi. Variabel yang tidak diteliti adalah kinerja. Kesimpulan, dalam menghadapi pergolakan revolusi industri 4.0, pemerintah atau organisasi harus memiliki opsi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan mekanisme, mengembangkan lebih lanjut keterampilan SDM, dan memperkuat pertukaran sosial antara bisnis dan pekerja. Untuk menjalin hubungan yang harmonis, pengusaha juga harus menandatangani perjanjian kerja bersama PKB dan memberikan perlindungan yang memadai kepada pekerja. Para profesional sumber daya manusia (SDM) kini memiliki kesempatan untuk belajar tentang kemajuan teknologi terkini selama revolusi industri 4.0 untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan menghindari eksploitasi di era revolusi industri 4.0. Pelindungan pekerja harus dilaksanakan dengan perspektif hubungan industrial Pancasila. Untuk bekerja pada sifat SDM, penting juga untuk dicatat bahwa gejolak revolusi industri 4.0 memiliki 3 titik dukungan mendasar, yaitu fisik, maju, dan organik. Oleh karena itu, agar mampu bersaing dalam revolusi industri 4.0, upaya mereka harus mencakup 3 pilar tersebut. Perusahaan harus dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, meningkatkan kemampuan SDM, dan mempromosikan wacana sosial antara pemberi kerja dan karyawan jika ingin bertahan di revolusi industri 4.0. Untuk menjalin hubungan kerja yang damai, perusahaan juga harus bertahan di revolusi industri 4.0. Untuk menjalin hubungan kerja yang damai, perusahaan juga harus memberikan perlindungan yang layak kepada pekerja dan menandatangani perjanjian kerja bersama PKB. Sumber daya manusia (SDM) memiliki kesempatan untuk mengetahui kemajuan teknis terkini di era revolusi industri keempat. Untuk menjamin kesejahteraan pekerja dan mencegah terjadinya eksploitasi, maka perlindungan pekerja pada masa revolusi industri 4.0 harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan perspektif hubungan industrial Pancasila. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, perlu juga diperhatikan bahwa
Revolusi industri 4.0 memiliki 3 pilar utama, yaitu fisikal, digital, dan biologikal. Oleh karena itu, untuk bersaing di era revolusi industri 4.0, upaya yang dilakukan harus memperhatikan ketiga pilar tersebut. Referensi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.